atau pendapat seseorang itu tidak ada korelasinya dengan konteks permasalahan yang terjadi misalnya. Ya, atau kalian pernah mendengar misalnya bahwa suasana politik itu bisa mempengaruhi ya, kekuatan hubungan antara keluarga gitu misalnya. Jadinya yang tadinya kuat tapi karena perbedaan preferensi dalam calon presiden jadi hubungannya menjadi renggang misalnya, atau apapun itulah ya, apapun itu yang mana akhirnya kita mencoba melihat kondisi dari dua buah variabel gitu ya. Nah, disinilah kita akan berbicara mengenai korelasi dan regresi gitu. Ya, jadi apa itu korelasi, apa itu regresi, kita akan coba pelajari pada hari ini. Nah, saya coba share buku Maria Avtriola. Ya, jadi kalian kalau mau membaca buku ini, sebetulnya bahasa Inggrisnya tuh mudah dipahami, teman-teman ya. Apalagi statistika dasar ini mungkin terkesannya menyeramkan statistika ya, perhitungan. Tapi kalau kalian baca baik-baik, bahasa Inggrisnya itu masih mudah dipahami. Ini masih termasuk bahasa Inggris yang sederhana ya. Jadi untuk korelasi saya ngambilnya dari buku Maria Avtriola. Nanti silakan kalian lihat ini ada di halaman 516 ya di bagian bab 10. Nah, kalau kita review dari materi-materi sebelumnya ya, terutama di pengujian hipotesis. Ada beberapa kasus untuk dua populasi terutama ketika menguji parameter rata-rata, ya, kalian lihat ada yang namanya populasi yang saling bebas gitu ya, atau populasi yang tidak saling bebas, atau populasi yang saling berpasangan. Nah, di sana kita punya populasi 1, kita punya populasi 2. Nah, sebetulnya dengan basic format data yang sama, ya, di sini kita akan terapkan pada analisis korelasi dan juga regresi. Ya. Jadi apa itu korelasi? Ya, korelasi itu adalah ya mengenai keratan dari dua buah variabel. Korelasi ini bisa korelasi linier, bisa korelasi non-linier. Artinya apa linier dan non-linier? Nanti kita lihat perbedaannya. Ya. Jadi, makna yang pertama adalah korelasi. Dan untuk statistika dasar, ya, untuk mata kuliah statistika dasar, kita fokusnya pada bentuk koefisien korelasi yang linier. Ya, jadi kita fokusnya pada koefisien korelasi yang linier atau biasa dinotasikan dengan huruf R kecil. Jadi, apa itu korelasi? Dia adalah merupakan ukuran numerik ya yang menggambarkan kekuatan asosiasi atau hubungan antara dua buah variabel dalam bentuk kuantitatif. Mungkin ada yang di keseharian kita mencoba untuk mengukur ya keeratan dari dua buah variabel yang sifatnya itu adalah non kuantitatif atau sifatnya kualitatif. Misalnya kemandirian gitu ya. Kemandirian dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan data yang mungkin tidak bisa diukur secara langsung, teman-teman ya. Gitu, data yang mungkin harus diturunkan dulu, dibentuk definisi operasionalnya, baru nanti dibuat instrumennya, baru bisa dikuantitatifkan. Artinya dia tidak bisa langsung kuantitatif gitu. Beda halnya misalnya keratan hubungan antara jam belajar kalian dengan nilai IPK misalnya. Itu kan nilainya kuantitatif. Jam belajar gitu ya. Kemudian IPK itu udah angka semua, nilainya udah kuantitatif. Kita bisa menghitung nilai korelasinya. Tapi sekali lagi yang kita pelajari di sini adalah bentuk dari korelasi yang sifatnya linier. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menghitung korelasi, teman-teman? Kita harus punya namanya sampel yang berpasangan. Data sampel yang berpasangan. Artinya kita punya dua buah data nih. Atau disebut juga sebanyak dua variabel. Oke, variabel atau peubah istilah lainnya. Jadi kita punya peubah 1, kita punya peubah 2, atau variabel 1 atau variabel 2. Kalau tadi contohnya misalnya variabel 1-nya itu adalah jam belajar kalian, variabel 2 itu adalah nilai IPK kalian. Gitu ya. Sehingga nanti berdasarkan nilai korelasi yang kita peroleh, selain kita melihat besarnya korelasi tersebut, ya, kita bisa melihat apakah memang ya di antara dua variabel itu ada korelasi atau tidak. Seperti itu. Bagaimana cara melihatnya? Nanti kita bisa melihat berdasarkan grafik
Ya, scatter plot namanya, diagram pencar ya antara kedua variabel atau dengan perhitungan korelasinya dan dilanjutkan oleh pengujian hipotesis bagi nilai korelasinya. Tentu akan valid ketika kita sudah melakukan pengujian hipotesis ya, karena di sana kita diuji apakah memang korelasinya itu berarti atau tidak. Jadi kalau kita hitung berdasarkan rumus bahwa korelasinya adalah 0,6 misalnya, ratanya itu adalah 0,6. Nah, kita bisa tahu dia benar nyata nilainya segitu bisa digunakan untuk mengatakan dia berkorelasi atau tidak ya dengan prosedur pengujian hipotesis. Oke. Nah, ini dia ya. Korelasi ini eksis gitu ya atau ada di antara dua variabel ketika nilai dari salah satu variabel ini berasosiasi atau berhubungan dengan nilai dari variabel yang lainnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya gambar ya, di sini ada 4 buah gambar, semoga bisa terlihat teman-teman. Kita punya 2 variabel ya. Sebutlah variabel pertama itu dengan X, dinotasikannya atau disimbolkannya ya. Variabel kedua itu disimbolkan dengan huruf Y. Ini biasanya notasi umum kalau kita berbicara korelasi dan regresi. Variabelnya itu adalah variabel X dan juga variabel Y. Nah, kita ingin melihat hubungan di antara keduanya. Ya, kita ingin melihat hubungannya itu bentuknya linear atau tidak, begitu ya. Indikasi ada hubungan linear atau tidak, kita bisa membuatnya dengan scatter plot atau diagram pencar seperti ini. Kan datanya berpasangan ya. Jadi data pertama itu adalah X1 dan Y1. Kalian bentuk di diagram Cartesius ini. Sumbu X-nya adalah variabel X, sumbu Y-nya itu adalah variabel Y. Jadi titik-titik yang ada di grafik ini itu adalah titik-titik pasangan data X dan juga Y. Kalian lihat di gambar yang A. Ya. Di gambar A, ini disebut sebagai positive correlation. Mengapa disebut positive correlation kira-kira teman-teman? Korelasinya positif. Karena miring ke kanan, Bu. Oke, kalau miring ke kanan berarti maknanya apa, Ikal? Berarti naik grafiknya. Oke. Hubungkan dengan X dan Y-nya. Makin besar nilai X dan Y-nya. Jadinya positif. Semakin besar X, maka nilainya juga akan semakin besar, gitu kan? Iya benar. Gradiennya, kalau bahasa matematika gradiennya positif, teman-teman ya. Gitu. Ini juga bentuknya linear. Mengapa? Ya, karena kalau kita tarik garis, ya, yang melihat pola hubungan ini, dia bentuknya adalah seperti garis lurus yang miring ke kanan. Ini bentuknya linear nih, ya. Jadi disebut positive correlation atau linear positive correlation. Betul jawaban Haikal tadi ya, karena dia miringnya ke kanan. Kalian coba perhatikan bahwa ketika X-nya semakin besar, maka nilai Y-nya juga akan semakin besar. Nah, nilai korelasinya di sini ternyata adalah 0,851. Cukup tinggi ya nilai korelasinya. Nah, kita bandingkan dengan yang nilai B. Dia disebut negative correlation, berarti lawannya dari yang positif. Dia miringnya ke kiri ya, teman-teman ya. Kalian lihat. Ya, ketika nilai X-nya semakin besar, maka nilai Y-nya semakin kecil begitu ya, atau X-nya semakin kecil Y-nya akan semakin besar. Jadi hubungannya berbalik arah ya. Hubungannya atau keeratannya itu berbalik gitu, atau tidak sebanding begitu ya. Tapi dia tetap linear. Tetap linear karena pola titik-titiknya itu membentuk suatu garis linear. Nah, nilainya korelasinya adalah minus 0,965. Minus di sini itu menunjukkan arah hubungannya. Jadi bukan nilainya jadi kecil ya, minus 0,965, tetapi lihat 0,965 kuat sekali. Bandingkan dengan gambar yang A, dia 0,851, titik-titiknya lebih renggang ya. Tapi kalau nilai R-nya itu sudah semakin besar, ya salah satu cirinya itu adalah titik-titiknya itu sangat dekat jaraknya. Ya, jadi kalau kalian tarik garis atas dan garis bawah ya, yang membatasi titik-titik itu akan lebih sempit gambar yang B. Itu terlihat nilai korelasinya lebih besar, yaitu 0,965. Walaupun di sana berbanding terbalik begitu hubungannya, arah hubungannya.
Nah, untuk yang C, dia dikatakan no correlation, tidak ada korelasi. Karena pola dari X dan Y titik-titiknya bukan pola linier. Ya, jadi nilai korelasinya 0. Ini tebarannya acak aja begitu ya. Tidak ada pola linier ya, sehingga nilai korelasinya sama dengan 0. Nah, lihat untuk gambar yang D, teman-teman. Ini sebetulnya berpola. Ya, kalau kalian lihat, hubungan X dan Y ini dia berpola, tapi sayangnya polanya bukan linier. Ya, sebetulnya bagus kalau data kita punya pola tertentu, jelas dibandingkan dengan yang gambar C gitu ya. Tapi karena R di sini menyatakan adalah korelasi linier, sehingga nilai korelasinya cukup rendah yaitu 0,08. Karena dia menghadap ke bawah, makanya dia negatif nilainya, korelasinya antara X dan Y. Ini polanya adalah pola kuadratik ya. Pola hubungannya itu bukan linier, tapi pola kuadratik. Gitu. Jadi polanya bagus. Mungkin kalau dicari korelasi polanya pola kuadratik, dia akan tinggi nilai korelasinya. Ya, tetapi karena R kecil ini yang kita pelajari adalah pola korelasi linier, ya, sehingga nilai R-nya dia adalah rendah, yaitu 0,087. Jadi bisa dipahami teman-teman ya, bahwa indikasi awal kita ingin melihat dua buah variabel itu korelasinya rendah atau tinggi, atau ada korelasinya atau tidak, itu bisa berdasarkan scatter plot atau diagram pencar seperti itu. Oke, nah ini dia ya, linear correlation coefficient begitu. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dia mengukur kekuatan ya korelasi linear di antara data X dan Y yang berpasangan di dalam sampel. Teman-teman, korelasi linear atau koefisien korelasi linear yaitu R kecil itu biasa juga disebut sebagai korelasi Pearson product moment. Ya, korelasi Pearson product moment. Karena apa? Karena dia diperkenalkan begitu ya oleh si Karl Pearson. Ya, ini adalah statistikawan begitu ya, terkenal sekali Pearson ini, makanya disebut korelasi Pearson atau korelasi product moment gitu ya. Oke. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini dia cara bagaimana kita memperoleh nilai R kecil tadi atau nilai korelasi linear. Ya, dia diperoleh dengan ya cara merasiokan yang bagian pembilangnya N dikali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y. Jadi nanti kalian akan punya data berpasangan. Kalau data berpasangan ya, berarti jumlah X dan jumlah Y-nya akan sama, teman-teman ya. Berarti nanti kalian kalikan data X pertama dengan data Y pertama, kalian kalikan data X kedua dengan Y kedua, dan seterusnya sampai semuanya dikalikan baru dijumlahkan. Ya, ini adalah sigma XY. Kalau sigma X berarti kalian jumlahkan data X, ya. Kalau sigma Y kalian jumlahkan data pada variabel Y. Ya, baru dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat. Berarti ini masing-masing data X dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Gitu ya teman-teman ya. Sedangkan sigma X kuadrat ini adalah data dari sigma X, jumlahnya tadi yang ada di atas dikuadratkan. Ya, baru di sini sama cara menghitungnya untuk Y juga. Begitu. Oke, untuk menghitung R, itu sebetulnya bisa juga dengan cara yang kedua. Kalau kalian lihat di sini ada sigma ZX dikali ZY. ZX ini adalah data dari variabel X yang dibakukan atau ditransformasi menjadi nilai yang berdistribusi normal baku. Caranya gimana untuk dapat ZX? Jadi setiap data X itu dikurangi rata-rata jumlah data X dibagi dengan simpangan baku dari data X itu. Begitu juga untuk ZY. Ya, nanti kita coba boleh ya, bahwa dengan cara ini sebetulnya kita juga bisa mencari nilai korelasi. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika kita ingin mencari nilai korelasi dari dua buah variabel, mungkin satuannya berbeda. Yang satu misalnya sentimeter X-nya, yang satu misalnya kilogram, artinya tinggi badan dan berat badan misalnya ya. Satuannya beda tuh, yang 1 sentimeter 1 kilogram. Korelasi tidak pernah masalah dengan yang namanya satuan pengamatan.
ya. Jadi kalau dia pakai data asli maupun pakai data yang sudah ditransformasi agar satuannya hilang, nilainya tidak akan berubah. Nah, jadi nggak masalah. Kalau dikorelasi, kalau satuan datanya itu berbeda, itu tidak ada masalah. Ya, sehingga kalian tidak perlu khawatir. Nah, nanti kita akan melihat apakah nilai korelasi ini bisa langsung menyimpulkan bahwa kedua variabel tadi misalnya, atau kedua variabel yang sedang kita teliti itu memiliki korelasi, benar memiliki korelasi. Nah, itu harus kita lakukan pengujian hipotesis. Nanti ada proses di bawahnya. Setelah menghitung nilai R ini, akan kita bandingkan dengan suatu tabel produk moment, ya, untuk melihat apakah memang korelasi ini nyata. Nyata itu dalam arti memang dia ada hubungan di antara dua variabel yang ada. Oke, tapi sebelum itu, ya, nanti kita coba kerjakan soal latihan ya, contohnya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari koefisien korelasi linear yang perlu kalian ketahui. Nah, ini sifat-sifatnya. Yang pertama, nilai koefisien korelasi linear atau R kecil itu selalu berada di antara -1 dan 1. Ya, jadi R ini berada di antara -1 dan 1. Tanda negatif itu hanya menyatakan arah hubungan, teman-teman ya. Jadi paling besarnya nilai 1. Jadi kalian bayangkan ketika R-nya semakin mendekati nilai 1, maka korelasinya semakin kuat gitu ya, semakin tinggi. Tapi ketika nilainya mendekati 0, berarti semakin rendah begitu. Oke, lihat sifat yang kedua. Jika seluruh nilai ya dari setiap variabel itu dikonversi ke dalam skala yang berbeda, tuh lihat. Nilai R itu tidak akan berubah, kata dia. Jadi mau satuannya beda atau sama, nilai R-nya akan tetap sama, teman-teman. Berbeda dengan yang namanya covariance. Covariance itu juga sama, dia menyatakan keeratan hubungan antara dua variabel, tetapi dia bekerja baik ketika satuan dari variabelnya itu sama, gitu. Sehingga untuk mencari rumus covariance, nanti kalau kalian pernah lihat begitu ya, dia adalah korelasi yang distandarisasi lah, cara mudahnya. Sehingga dia harus distandarisasi dulu agar satuannya hilang semuanya, baru bisa dicari nilai covariance-nya. Tapi kalau dikorelasi dia tidak berubah ya, sekalipun skala dari datanya itu berbeda seperti itu. Oke, nomor 3. Nilai dari koefisien korelasi linear tidak dipengaruhi oleh pemilihan variabel X atau Y. Jadi kalau kita mau menukar yang tadinya X jadi Y dan Y itu menjadi X, nilai R juga tidak akan berubah. Nah, ini ciri pertama yang dia nanti akan dibedakan atau membedakan dengan regresi, teman-teman. Kalau kita berbicara korelasi, kita hanya melihat keeratan hubungan antara dua variabel tanpa tahu mana variabel yang dipengaruhi, mana variabel yang mempengaruhi. Jadi kalau saya bilang bahwa jam belajar kalian dengan prestasi atau IPK kalian itu sangat erat, ya berarti saya hanya bisa mengatakan bahwa kedua variabel ini punya hubungan atau asosiasi yang sangat erat. Tapi saya tidak tahu yang mempengaruhinya itu adalah jam belajarnya atau yang mempengaruhi itu adalah IPK-nya gitu. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa jam belajar itu mempengaruhi IPK atau IPK itu mempengaruhi jam belajar kalian. Tidak bisa. Jadi saya hanya bisa menghitung atau menyatakan bahwa hubungan keduanya erat. Artinya kalau di sini curah hujannya tinggi, lalu di Jakarta misalnya tingkat penganggurannya turun, bisa saja saya hitung korelasinya. Gitu ya. Jangan-jangan curah hujan di Kota Bogor dengan tingkat pengangguran di Jakarta itu bisa erat gitu kan hubungannya. Karena kita tidak berbicara bahwa curah hujan itu mempengaruhi tingkat pengangguran di Jakarta, tidak. Ternyata misalnya korelasinya tinggi gitu ya. Apakah kalian percaya? Makanya dari itu kita akan melakukan namanya pengujian hipotesis. Nanti kita cek apakah memang benar terdapat korelasi antara curah hujan dengan si tingkat pengangguran di Jakarta. Jangan-jangan itu hanya sekedar angka, tapi sebetulnya tidak bermakna korelasinya atau tidak ada korelasi. Gitu. Ya, jadi kalau korelasi kita hanya menghitung keeratan, teman-teman. Kita tidak melihat hubungan sebab akibat gitu ya. Kita tidak melihat yang mana mempengaruhi, yang mana dipengaruhi. Nah, itu bedanya nanti dengan regresi di situ.
Nah, jadi harus hati-hati. Karena apa? Kenapa Bu di sini X dirubah jadi Y dirubah jadi X? Karena dalam regresi nanti kalian akan mempelajari bahwa variabel X itu biasanya dinotasikan untuk variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel Y itu biasanya dinotasikan untuk variabel yang dipengaruhi atau variabel yang dependent. Kalau dikorelasi, mau ditukar X jadi Y jadi X tidak masalah. Tapi kalau diregresi, yang jadi X adalah harus variabel yang mempengaruhi, sedangkan Y adalah variabel yang dipengaruhi. Paham ya, teman-teman ya? Jadi kalau korelasi tidak lihat hubungan sebab akibat. Oke, kemudian nomor 4. Ya, bahwa R kecil tadi mengukur kekuatan dari hubungan linear. Jadi koefisien korelasi Pearson ini tidak didesain untuk mengukur kekuatan hubungan yang sifatnya non-linear. Ingat, ini hanya hubungan yang linear. Dari mana lihat hubungan linear atau tidaknya? Tadi dari scatter plot-nya. Ya. Sebelum kalian menghitung korelasi, alangkah lebih baiknya kalian buat scatter plot-nya dulu. Wah, kira-kira hubungannya linear atau tidak ya? Emang bisa, Bu, kalau misalnya di sini pola hubungannya ternyata non-linear tapi tinggi? Mungkin saja, kita tidak pernah tahu. Ya, sehingga indikasi awalnya itu adalah coba dibuat scatter plot dulu. Ya, teman-teman, ini menghitung koefisien linearnya. Yang terakhir adalah bahwa nilai korelasi itu sangat sensitif terhadap pencilan atau outlier. Sangat sensitif. Jadi, bisa jadi misalnya ya, di gambar scatter plot ini. Yang pertama misalnya. Nih, misalnya ada satu titik di bawah sendiri seperti ini ya. Mungkin ini masih belum termasuk outlier, tapi bisa jadi ya ketika ada nilai yang jauh seperti ini, itu kita curigai sebagai outlier. Bu, bagaimana kita tahu dia outlier atau tidak? Ada ujinya sebetulnya, tapi tidak dibahas di sini. Ada metode statistika gitu ya, untuk mengetahui apakah data yang menjauh dari kumpulan data lainnya itu adalah outlier atau bukan, ada. Begitu. Jadi jangan-jangan sebetulnya ya teman-teman, ketika outlier ini dibuang, nilai korelasi kita itu bisa jadi lebih tinggi, gitu ya. Tapi bisa juga sebetulnya lebih rendah. Jadi bisa jadi ternyata dia bukan pencilan, tetapi amatan berpengaruh. Nah, itu udah masuk ke dalam ranah eksplorasi data. Tapi intinya adalah R ini sangat sensitif dengan outlier, ya, dengan pencilan begitu. Jadi kalau misalnya nilai korelasinya rendah, gitu ya, bisa salah satu caranya adalah coba dicek apakah ada outlier atau tidak. Ya, kalau ada outlier, coba dibuang apakah R-nya menjadi meningkat atau tidak. Sampai sini dulu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mencoba latihan. Ibu, saya izin bertanya. Boleh. Haikal masih bingung ini, Bu. Arti outlier itu apa ya tadi, Bu? Oke. Outlier itu atau pencilan gitu ya, itu adalah amatan yang letaknya itu biasanya jauh di antara kumpulan data lainnya. Ya, jadi bisa jadi, di sini nggak ada contohnya ya. Ya, misalnya nih, dari gambar yang B ya. Kalian lihat tidak, di sini ada satu titik, ini tuh tulisannya apa ya? Ini B atau A mungkin ya? Atau XY ya. Jadi misalnya gini, kita fokus kepada gugusan yang di tengah ini, yang bentuknya garis linear ya. Terus tiba-tiba, teman-teman, ada satu titik sendiri gitu di pojok kanan atas di sini. Ya, ada satu data di sini atau dua data begitu ya. Dia ada di pojok kanan atas ini. Nah, itu bisa kita curigai sebagai outlier atau pencilan. Jadi dia letaknya itu jauh gitu ya, atau ekstrim di antara kumpulan data yang lainnya, Haikal. Nah, sebetulnya tidak selalu data yang ada di ujung atau di bawah kiri, artinya yang jauh dari gugusan data yang lainnya ini adalah merupakan pencilan. Ya, bisa jadi dia sebetulnya adalah ada yang disebut namanya amatan berpengaruh. Itu lebih bahaya. Ya, jadi bisa jadi dia disebut pencilan atau amatan berpengaruh. Nah, efek dari pencilan atau amatan berpengaruh ini sebetulnya bisa jadi mengganggu data yang ada. Karena apa? Ya, karena tentu dia bisa jadi noise gitu ya, atau amatan yang bisa jadi kita salah input misalnya. Kita input nih misalnya tinggi badan sama berat badan mahasiswa kelas kalian nih. Tiba-tiba di sini ada yang
masukin datanya itu misalnya tingginya adalah 200 misalnya. Berarti kan dia akan jauh sendiri nilainya di antara kumpulan data lainnya. Ada nggak kalian yang tingginya sampai 200 kan gitu. Jadi pencilan ini bisa jadi akibat kesalahan human error, bisa jadi sebetulnya dia merupakan fenomena yang muncul ya sebagai fenomena baru yang muncul dari hasil penelitian kita. Nah, ketika kita beranggapan bahwa pencilan itu tidak berpengaruh ketika dibuang, artinya gini, ketika kita anggap data itu pencilan, ya, terus kita buang datanya, tapi ternyata nilai korelasinya masih tetap tinggi, biarkan saja data itu tetap ada di data kita, jangan dibuang. Bisa jadi itu merupakan informasi penting juga. Jadi hati-hati kalau membuang data sebetulnya. Selama data itu adalah tidak mempengaruhi hasil analisis kita, biarkan saja. Tapi teman-teman, ketika pencilan itu misalnya atau data yang kita kira pencilan itu kita buang, ternyata hasil analisis kita menjadi lebih baik, nah dia sudah berubah, dia merupakan amatan berpengaruh. Karena dia mempengaruhi hasil analisis kita. Ya, jadi kalau nilai itu yang jauh tadi yang kita anggap pencilan itu ternyata tidak merubah hasil analisis kita, biarkan saja, jangan dihapus. Tapi ketika dihapus, ya mempengaruhi hasil penelitian kita, bisa jadi lebih buruk, bisa jadi lebih baik, begitu ya. Tentu kalau menjadi lebih baik, kita hapus. Ya, tapi kalau ternyata saat dibuang, dia malah memperburuk hasil amatan kita, oke, biarkan di sana, berarti cari solusi lain gimana caranya hasil analisisnya menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Jadi kalau secara grafis pencilan itu adalah ketika nilainya jauh dari amatan, gugus data atau gugus amatan yang lainnya. Ya, kalau kita sehari-hari misalnya, mungkin ada di satu kelas gitu atau di satu daerah, kayaknya orang itu sendiri saja gitu ya. Kalau di kelas yang lain pada ngumpul, ini sendiri saja gitu ya. Nah, itu analogi sederhananya ya, tanpa mendiskreditkan orang tersebut. Mungkin memang dia tipe orang yang lebih suka kesunyian gitu ya. Jadi bisa jadi sebetulnya orang tersebut justru ya memberikan informasi yang penting kepada kita. Jadi jangan langsung membuang teman kalian yang mungkin suka menyendiri, kasarnya seperti itu. Ya, bisa jadi dia yang punya informasi banyak hal tentang beberapa kondisi. Itu Haikal ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ini sudah, oke, mari kita coba ya menghitung korelasi linear dari contoh kasus yang ada di buku Maria F. Priola. Jadi di sini ada kasus terkait dengan harga potong pizza gitu ya di sekitar subway gitu ya. Subway itu seperti kereta bawah tanah gitu ya di sana di negara sana begitu. Jadi datanya berpasangan seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau berbicara korelasi kita akan dapat dua variabel. Ini variabel pertamanya adalah harga pizza, yang keduanya adalah subway fare. Mungkin ini harga tiket ya, harga tiket subway begitu. Jadi kita punya 6 buah pasang data di sini ya, dari harganya 0,15. Jadi harganya 0,15, subway fare-nya 0,15. Ini data pertama. Lalu data kedua adalah harganya 0,35, dia subway fare-nya 0,35. Begitu seterusnya ya, ini data yang kita peroleh. Nah, kita akan coba melihat besarnya korelasi misalnya ya. Nah, ini cara menghitungnya. Jadi untuk menghitung korelasi akan lebih mudah kalau kalian membuat tabel-tabel seperti ini. Misalnya yang X-nya itu adalah data X tadi, di sini dinotasikannya adalah pizza ya, jadi cost of pizzanya, harga pizzanya. Yang Y-nya itu adalah subway-nya, harga subway-nya gitu ya. Bu, kalau misalnya mau saya tukar silakan. Selama berbicara korelasi kalian boleh menukarnya. Ya, selama berbicara korelasi saya bisa kalian tukar. Tapi bisa jadi data ini selanjutnya bisa digunakan untuk ya analisis regresi. Ya, artinya nanti melihat hubungan antara pizza dengan subway ini seperti apa. Itu bisa saja. Ya, jadi saran saya kalau nanti dalam satu soal misalnya ada korelasi regresi dari satu data, kalian lihat dulu soal regresinya. Yang mana yang dijadikan X, yang mana yang dijadikan Y. Jadi pada saat menghitung korelasi, kalian sesuaikan X yang mana, Y yang mana. Agar tidak kerja dua kali maksudnya.
Ya, karena mungkin ada beberapa nilai ini digunakan juga di dalam regresi gitu. Ya, jadi nggak masalah sebetulnya kalau mau Y jadi X atau X jadi Y gitu ya. Oke, jadi kolom pertama ini X-nya nilainya, kita cari sigma X-nya jumlahnya 6,5 gitu teman-teman ya. Kemudian Y-nya ini adalah 6,35. Nah, tadi kan di rumusnya kita membutuhkan informasi X kuadrat, Y kuadrat ya. Berarti di sini X kuadrat itu adalah nilai setiap X-nya dikuadratkan. Oke, jadi 0,0225 ini adalah nilai dari 0,15 kuadrat. Begitu seterusnya sampai yang 2 terakhir ini ya, atau nilai 2 ini kuadratnya adalah 4. Baru dijumlahkan jadi sigma X kuadrat. Kemudian yang Y kuadrat sama, setiap Y dikuadratkan, begitu kan? Jadi ini sigma Y kuadrat. Lalu yang terakhir adalah sigma XY. Berarti di sini XY-nya adalah nilai X dan Y masing-masing dikalikan. Jadi 0,15 dikali 0,15 itu adalah 0,0225. Dan seterusnya sampai yang terakhir ya, 2 kali 2. Di sini 4. Dapat nilainya untuk dijumlahkan. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Ya, rumusnya adalah yang ini. Kalau kalian baca referensi yang tempat lain, mungkin ada yang menggunakannya notasi rata-rata. Jadi menggunakan rata-rata, tidak masalah ya. Jadi kalau kalian nyaman menggunakan rumus ini, gunakan rumus ini. Kalau pakai rumus yang ada rata-ratanya juga silakan. Nanti coba aja dicek referensi lain ya teman-teman ya. Tapi saran saya gunakan saja di buku Maria Afternola. Dapat nilai R-nya itu adalah 0,988. Teman-teman ya. Jadi sebetulnya dari data ini kalian bisa mengira ya. Karena apa? Hampir sama nilainya ya. Ketika X-nya 0,15, sabunya juga 0,15 gitu ya. Ketika X-nya 0,35, sabunya juga 0,35 gitu kan. Hampir sama begitu. Maka kaitannya sepertinya erat sekali kan secara apa namanya? Deskriptif gitu ya. Sekilas sepertinya kuat sekali. Ternyata pada saat dihitung nilai korelasinya memang 0,988. Teman-teman ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan mencoba melihat apakah memang ini korelasinya nyata. Gitu ya. Artinya memang kaitannya antara si harga pizza dengan harga Subway itu memang sangat erat misalnya. Nanti kita lakukan pengujian hipotesis. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan tidak dari segi perhitungan? Mudah ya? Hanya harus hati-hati saja, hanya harus teliti saja untuk menghitungnya. Kalau pakai Excel sangat cepat ya. Coba kita buka Excel. Kan dulu di sini ya. Kemarin satu tes buka Excel nggak ya? Saya lupa. Tidak ya? Tidak. Ya, oke. Oke. Ya, saya stop share ke Excel dulu sekarang. Sudah muncul Excel-nya? Sudah, Bu. Kalau di Excel, cara kalian untuk membuat scatter plot ya, kalian blok data X dan Y-nya, insert, chart, ini. Kira-kira ada korelasi linear nggak? Kalau kalian buat garis di tengah ini nih, kira-kira ada korelasi linearnya nggak? Ada, Bu. Ada tuh. Kalau kalian tambahkan garis linear. Seperti ini. Coba saya tambahkan nilai, sebetulnya di sini bisa menambahkan nilai korelasi ya.
display, ini adanya R square. Square-nya adalah 0,9758. Coba kita cari akarnya. Jadi di Mario F. Triola nilainya adalah 0,988. Sama ya? Atau mau pakai fungsi di sini. Fungsinya Corel. X-nya itu adalah, array satunya adalah X-nya. Array 2 adalah Y-nya. Sama ya? Atau mau ditukar? Y dulu, boleh. Corel dari Y dan dari X. Sama ya? Itulah korelasi, nggak bermasalah. Mau ditukar X-nya jadi Y atau Y jadi X. Jangan berharap ujian kalian langsung pakai fungsi ini ya. Ya, kalian harus hitung berdasarkan perhitungan yang tadi. Nanti kalian belajar regresi, kita langsung bisa menentukan di sini garis ini, yang disebut garis regresi nanti. Itu nilainya berapa, teman-teman ya. Oke, kita bisa dapatkan nilai korelasinya ternyata sama dengan yang ada di buku Mario F. Triola. Kalau misalnya pakai rumus atau perhitungan manual seperti tadi, ya kita buat satu kolom bisa. Berarti di sini X pangkat 2 ya, X pangkat 2 tinggal di sini sama dengan X pangkat 2, ya kan? Misalnya mau Y pangkat 2, berarti sama dengan Y pangkat 2. Terakhir adalah X dikali Y, gitu kan? Berarti sama dengan yang X ini dikali tanda bintang ya, dikali Y. Ini tiga-tiganya kalian bisa copy sampai sini. Oke. Berapa detik tuh? Bagian bawahnya di sini tinggal dituliskan jumlah saja ya. Sama dengan sum dari X, ini sum dari Y, X kuadrat, dan seterusnya. Dapat nilainya. Tuh. Tinggal masukkan ke rumus yang tadi. Ya, rumus yang ada di buku Mario F. Triola. M dikali sigma XY. Ya, saya kembalikan lagi ke Mario F. Triola. Ya, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y ya, baru dibagi akar masing-masing untuk X dan untuk Y. Gitu ya. Nah, ini adalah cara perhitungannya. Mudah kan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau menurut saya, selama korelasi yang dipakai, kita tidak perlu menggunakan rumus yang ini. Tadi kan rumus korelasi ada dua ya, untuk yang pakai data asli, ada juga yang menggunakan data yang sudah dibakukan ini kan. Nah, kalau mau pakai ZX itu gini teman-teman. Ya. ZX itu adalah nilai X yang dibakukan. Jadi kita cari dulu nilai rata-rata X. Average dari X, simpangan baku dari X. Ya. stdev.sample. Oke. Nah, nilai yang dibakukan atau ZX itu adalah sama dengan nilai X dikurangi nilai rata-ratanya ya, dibagi dengan nilai simpangan bakunya. Karena rata-rata dan simpangan bakunya itu sama untuk seluruh data, kita kunci di sini. Oke. Nah, jadi sekarang nilainya menjadi negatif 1,26 sekian yang awalnya dari 0,5. Copy ke bawah. Ya. Terus kalau cari ZY dengan cara yang sama, berarti di sini kalian harus cari dulu. Y dikurang rata-ratanya bagi dengan simpangan baku dari Y.
Oke. Kalian percaya nggak, data yang sudah dibakukan ini, dia akan punya rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1. Ya, coba. Ibu mau, Bu. Ya, Ibu masih share buku itu, Bu. hah? Ya Allah. Udah jauh nih. Dan tadi saya bukan di Maria Friala. Iya, Bu. Oke, saya ulang lagi. Tadi kan rumusnya ZX. ZX, ZY dibagi N-1 gitu kan ya. Sekarang saya cari dulu nih rata-rata dan simpangan baku dari X dan Y teman-teman masing-masing. Nah, terus ZX itu adalah berarti variabel X ini kita standarisasi atau transformasi menjadi data yang akan berdistribusi normal baku. Caranya apa? Kita kurangin setiap nilai X ini dengan nilai rata-rata X, ya kan? Kita kunci nilai rata-ratanya karena dia berlaku untuk semua nilai X. Rata-rata itu dibagi dengan simpangan baku si X-nya. Kita kunci lagi ya kan? Oke. Jadi yang awalnya nilai X-nya adalah 0,15, jadi min 1,26. Ini namanya dibakukan datanya atau ditransformasi. Kemudian yang ZY berarti nilai Y ini dikurangi dengan nilai rata-rata Y dibagi dengan nilai simpangan baku punyanya Y. Ya. Oke. Kita copy, kita paste, kita paste sampai bawah. Kalau kalian mau percaya bahwa si X sama si Y ini, data yang baru ini, itu adalah data yang berdistribusi normal dengan rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1. Coba kita cek cari rata-ratanya dari data yang si X, si ZX, tuh 0. Sekarang data si Y, ZY 0 juga. Cari simpangan bakunya. 1, teman-teman. Ya. Itulah kenapa kalau kalian temukan variabel di sini nanti ya, yang satuannya berbeda begitu, kalau menghitung pakai ukuran keeratan lain selain korelasi, itu satuannya dihilangkan dulu. Jadi kalau misalnya X ini satuannya tadi adalah dolar misalnya, ini adalah apa ya, jam misalnya, maka satuannya berbeda. Untuk satuannya hilang, itu dibakukan dulu. Di analisis statistika biasanya seperti itu. Kalau satuannya berbeda, kita bisa bakukan dulu. Jadi datanya rata-ratanya 0, variasinya adalah 1. Coba kita cari nilai korelasinya dari ZX dan ZY ini. Oke, salah ya. Korel dari ray 1, ray 2. Sama hasilnya teman-teman ya. Itu adalah sifat dari korelasi. Mau data asli yang dipakai atau data yang sudah dibakukan, nilai korelasinya akan tetap atau tidak berubah. Jadi sekarang sudah terbayang ya bahwa sifat-sifat dari korelasi itu adalah seperti itu. Apa Anida? Apa yang tidak tahu Anida? Maaf, Bu. Mau balas Dinda. Oke. Ya, bisa dipahami sampai sini? Perhitungan korelasi? Aman? Aman, Bu. Ya. Nanti kalian akan belajar, ada yang namanya R kecil, ada bisa R kuadrat. Ya, R kecil sama R kuadrat itu berbeda ya. Tapi R kuadrat itu atau R square itu diperoleh dari R kecil yang dikuadratkan. Gitu. Oke, sekarang saya kembali ke buku Maria Friala. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi ya.
bagaimana kita mengvalidasi lah kasarnya gitu ya, bahwa memang korelasi itu berlaku untuk kedua variabel tersebut. Ya, kita lakukan yang namanya pengujian hipotesis. Ini dia. Prosedurnya adalah teman-teman, H0-nya itu adalah rho. Ini disebut rho. Ya, notasi ini adalah rho. Rho ini juga parameter, tapi parameter yang menggambarkan nilai korelasi dari populasi. Artinya apa? Kalau tadi kita ingin melihat korelasi antara harga pizza dan juga harga tiket subway itu dari 6 data saja gitu ya, dari sampel saja, maka kita bisa mengambil kesimpulan korelasi keduanya itu dari seluruh amatan. Artinya secara umum memang ternyata subway sama tiket pizza dengan harga pizza itu ternyata punya korelasi yang kuat misalnya gitu ya. Jadi kalau tadi kan baru dari sampel, hanya dari 6 data saja. Nah, kita untuk mengkonfirmasi hubungan tersebut untuk kedua variabel tersebut dari seluruh data ibaratnya, kita harus pengujian hipotesis. Jadi ketika rho sama dengan 0, artinya korelasi ya antara dua variabel tersebut di populasi sama dengan 0. Kalau korelasi sama dengan 0, artinya tidak ada korelasinya atau tidak ada korelasi linear karena kita berbicara korelasi linear. Maka H1-nya adalah korelasinya tidak sama dengan 0. Kalau korelasinya tidak sama dengan 0, berarti dia menyatakan memang ada korelasi linear di antara kedua variabel tersebut. Statistik ujinya ya pakai apa? Pakai nilai korelasi yang tadi kita hitung, pakai nilai R kecil, teman-teman. Ya, itu adalah statistik ujinya. Kalau untuk kriteria ujinya, bagaimana kita menolak atau menerima H0, kita lihat di tabel korelasi Pearson. Nanti ada kita lihat di tabel A6. Ya. Jadi dia katakan, jika nilai mutlak ya, ini conclusion-nya di bawah nih. Jika nilai mutlak dari nilai korelasi yang tadi kita hitung itu lebih besar daripada titik kritis yang ada di tabel, kita tolak H0. Selainnya kita terima H0. Ya. Jadi kalau kita mau tolak H0, kita berharap bahwa nilai korelasinya sebesar mungkin. Lebih besar daripada nilai yang ada di tabel korelasi. Ya, sekarang kita coba cek. Ingatkan saya ini halaman 526. Ya, 526. Tabel itu mulainya cepat. Oke, tabel A6 kita cari. Nah, ini dia. Ini adalah titik kritis untuk nilai koefisien korelasi Pearson. Ya, jadi ada untuk alfanya adalah 0,05 dan alfanya adalah 0,01. Jadi memang sangat terbatas ya, hanya untuk dua alfa ini saja. Nanti tinggal kalian lihat N-nya, banyaknya sampelnya berapa. Tadi banyaknya sampel kita adalah 6. Misal ya, misal kita mau pakai alfanya 0,05. Ternyata di sini nilainya adalah titik kritisnya 0,811. Nilai R kita tadi adalah 0,988 ya. Bahkan dia lebih besar daripada yang alfanya 0,01 atau lebih besar dari 0,917. Artinya kalau lebih besar dari nilai R tabel ini atau nilai titik kritis ini, kita tolak H0. Nah, kita tolak H0. Kalau nilai mutlak R kita itu sudah lebih besar dari nilai titik kritis tadi. Kalau kita tolak H0, teman-teman, artinya kita terima H1 ya. Bahwa berdasarkan data yang kita miliki dengan alfa sebesar 5% atau tadi 1%, sudah cukup bukti bagi kita untuk mengatakan bahwa terdapat korelasi linear antara harga potongan pizza dengan harga tiket subway. Sampai di sana interpretasinya. Ya. Jadi tidak mengatakan bahwa harga pizza itu mempengaruhi harga tiket subway atau sebaliknya. Kita hanya berbicara terdapat korelasi linear di antara variabel tersebut. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Aman? Aman nggak? Aman, Bu. Berarti beratnya kalau ini lanjutannya ya, Bu.
Apa? Kayak Kalau apa? yang ini tuh untuk kayak nunjukin, kan kalau tadi kan nggak kasih tahu R-nya. Kalau ini berarti sekarang kayak hubungannya itu berkesinambungan apa enggak gitu ya, Bu? Ya, untuk memvalidasi lah kasarnya ya, bahwa memang terdapat atau membuktikan gitu ya, secara statistik begitu, bahwa memang terdapat korelasi gitu. Jadi angka yang tadi itu hanya statistika deskriptif saja teman-teman ya, hanya berdasarkan perhitungan bahwa nilai korelasinya tuh 0,988. Tapi untuk membuktikan bahwa memang dia benar ada korelasi di antara variabel tersebut secara umum ya, secara populasi begitu ya, ternyata harus menggunakan pengujian hipotesis. Tadi kan sampelnya cuma 6 ya, tapi untuk melihat apakah memang benar-benar korelasi itu nyata adanya gitu ya, maka harus pakai pengujian hipotesis teman-teman. Nggak bisa berdasarkan nilai yang tadi aja. Begitu. Ya, karena bisa jadi misalnya nilai korelasinya tadi adalah 0,7 misalnya. Setelah kita hitung nih tadi teman-teman, misalnya perhitungan tadi itu misalnya bukan 0,988, tetapi 0,7. Di beberapa referensi 0,7 itu hitungannya udah cukup tinggi loh korelasi itu. Kalau kita stop sampai di sana, mungkin kita mau bilang bahwa ada korelasinya kok cukup tinggi antara harga pizza dengan harga tiket. Tapi kalau kita uji hipotesis tadi, pakai 0,05, kalian lihat tadi nilainya adalah 0,8 sekian ya kan, untuk N-nya sama dengan 6. Nah, dia nilainya lebih kecil tuh. Ya, perhitungan kita 0,7, tabelnya 0,8, berarti nilainya lebih kecil. Kalau nilai lebih kecil, kita terima H0. Tidak ada korelasi linear di antara kedua variabel tersebut. Paham ya? Jadi yang tadi kita hitung hanya numerik saja. Tapi untuk mengatakan bahwa memang ada korelasi atau tidak, gitu ya, secara populasi, untuk menyimpulkan, kita harus pakai pengujian hipotesis ini. Gitu ya, jadi harus hati-hati. Jadi jangan sudah menghitung korelasi, stop sampai di sana, kita mengatakan korelasinya tinggi, tapi harus didukung oleh pengujian hipotesis ini. Oke, ya itu jadi prosedur bagi kita untuk melihat korelasi antara di dua variabel. Itu ini lanjutan dari perhitungan R yang tadi. Sekarang kita coba menganalisis misalnya bagaimana bentuk hubungan antara kedua variabel yang tadi misalnya ya. Berarti kalau kita ingin melihat hubungannya, bentuk hubungannya, teman-teman, kita masuknya ke ranah regresi. Ya, ke ranah regresi. Jadi regresi itu sebetulnya adalah suatu persamaan nanti atau suatu konsep yang akan menangkap bentuk pola hubungan ya atau equation dari kedua variabel tersebut. Kalau kita berbicara persamaan matematis, misalnya di sini dicontohkan Y sama dengan 12X. Ya. Ketika saya menentukan X-nya sama dengan 2, nilai Y-nya berapa? 20? 24. Ada nggak nilai Y lain selain 24 kalau X-nya sama dengan 2? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau X-nya sama dengan 3, Y-nya berapa nilainya? 36. 36. Ada nggak nilai Y selain 36 kalau X-nya sama dengan 3? Nggak ada. Nggak ada. Itu disebut deterministik, teman-teman. Jadi matematika itu ilmunya deterministik, pasti gitu ya. Ketika X di sini suatu nilai, maka nilai Y-nya ini yang diperoleh tidak ada selain angka yang diperoleh tadi. Gitu. Ya, sedangkan regresi ini termasuk model atau persamaan yang probabilistik. Artinya apa? 1X ini bisa menghasilkan nilainya lebih dari 1. Bayangkan, kalau X-nya di sini adalah tinggi badan, dan Y di sini adalah berat badan, seharusnya ya satu jenis tinggi badan itu berat badannya sama semua ya. Ya nggak? Ada mungkin di antara kalian yang tinggi badannya sama, misalnya 165, tapi berat badannya berbeda. Kalau gitu di kelas lain yang di kelas kalian yang tingginya sama, semua berat badannya harus sama. Gitu kan kalau deterministik. Tetapi di dalam regresi cara kerjanya tidak seperti itu. Ya. Ternyata
tinggi badan di sini bisa menghasilkan berat badan yang beragam. Artinya apa? Berat badan ini tidak mutlak dipengaruhi hanya oleh tinggi badan. Ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi, tapi tidak masuk ke dalam persamaan ini, teman-teman. Itu adalah konsep dari regresi. Bisa terbayang sekarang? Ya, jadi regresi nanti kita ingin melihat hubungan sebab akibat antara dua variabel yang ada tetap, namanya variabel X dan variabel Y. Bedanya kalau di regresi, variabel X ini dinotasikan sebagai variabel yang mempengaruhi, variabel Y ini disebut sebagai variabel yang dipengaruhi. Jangan coba-coba untuk ditukar. Ya, jadi X ini adalah variabel yang mempengaruhi dan variabel Y itu adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi kalian bisa bayangkan tuh, gimana satu X itu bisa memperoleh atau bisa menghasilkan Y yang beragam di sini. Artinya persamaan ini ya harus persamaan yang bisa menangkap keragaman atau mengakomodir keragaman si Y ini ya yang dipengaruhi oleh si X. Itulah yang disebut sebagai persamaan regresi, teman-teman. Ya, jadi garis yang tadi ada, garis linear yang ada di scatter plot itu adalah yang selanjutnya nanti akan kita sebut sebagai garis regresi. Ya, garis yang mampu menangkap hubungan antara X dan Y. Begitu. Bentuk dari persamaan regresi bentuknya seperti ini. Y topi sama dengan B0 ditambah B1 dikali X. Ya, ini menggambarkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Garis yang dihasilkan oleh persamaan ini disebut sebagai garis regresi. Ibu Y topi, kenapa dikasih topi, Bu? Karena Y topi ini adalah nilai, ya, nilai prediksi dari variabel Y berdasarkan persamaan regresi. Oke. Jadi Y topi ini disebut juga sebagai nilai Y estimasi atau nilai prediksi dari Y. Jadi kalian bayangkan kita punya data X, kita punya data Y, nanti kita bentuk persamaan regresi sehingga kita bisa memprediksi nilai si Y ya berdasarkan nilai X yang sebenarnya. Gitu. Dari persamaan ini ya kita bisa dapat nilai dugaan variabel Y berdasarkan nilai X yang diketahui. Seperti itu. Ya, di mana sampai akhirnya bisa sampai di persamaan ini itu ada namanya metode pendugaan parameter. Ya, metode pendugaan parameter ini dinamakan sebagai metode kuadrat terkecil sampai akhirnya bisa diperoleh ini. Ntar kalau kalian belajar analisis regresi lebih lanjut ya, ada di mata kuliah pilihan, kita pelajari kenapa bisa sampai akhirnya rumusnya ke sini. Y topi sama dengan B0 plus B1X atau sampai diperoleh nilai B0 dan B1 seperti ini ya. Itu menggunakan metode kuadrat terkecil namanya. Ya, jadi bagaimana cara memperoleh B0 B1-nya? Ya, seperti ini rumusnya. Ini diperoleh berdasarkan metode kuadrat terkecil. Teman-teman, ini sebetulnya persamaannya seperti persamaan garis lurus biasa ya. Y sama dengan MX plus B. Atau ada MX plus C gitu kan. M itu gradiennya gitu ya. Ya, ini sebetulnya idenya dari sana. Karena memang kita berbicara persamaan garis linear. Gitu. Jadi Y sama dengan MX plus B, ini sekarang kita jadikan garis regresi atau persamaan regresi yang bentuknya adalah Y topi sama dengan B0 ditambah B1X. Jadi B0 ini disebutnya intercept punya Y, B1 itu adalah slope-nya, kenaikan Y ketika X-nya itu adalah naik satu satuan. Gitu. Ya, jadi untuk dapat B1 ya tinggal masukkan rumusnya ini. Kalau kalian masukkan rumus cara menghitung pasti bisa ya. B0-nya adalah seperti ini. Dari perhitungan B1 dan B0 kalian bisa dapatkan persamaan regresi. Bisa dipahami? Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu, silakan.
Saya buka whiteboard ya. Teman-teman, saya punya data X. Saya punya data Y. Ini banyak nih datanya ya. Data berpasangan. Saya buat scatter plot. Ini variabel X, ini variabel Y. Ya, misalnya ini X1, ini Y1, titiknya misalnya di sini. Ini X1, Y1. Terus yang seterusnya misalnya di sini, di sini, di sini, ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian bisa lihat bahwa 1X ini bisa memberikan Y lebih dari 1. Ya. Karena 1X Y-nya sangat beragam. Kita mau menangkap pola hubungan mereka berdasarkan persamaan regresi. Karena apa? Dari persamaan regresi tadi kita bisa memprediksi nilai Y berdasarkan suatu nilai X. Kenapa? Karena kan X-nya variabel mempengaruhi. Jadi kita bisa merubah nilai X-nya. Dia bebas. Kalau si Y dia dipengaruhi oleh si X. Jadi dia yang kita prediksi. Gimana kita bisa prediksi? Kalau misalnya 1X aja di sini bisa menghasilkan 2Y, kan gitu. Artinya apa? Kita harus membuat suatu persamaan yang bisa menangkap keragaman Y ini berdasarkan si X. Persamaan garis ini harus menangkap seluruh keragaman ini, teman-teman. Inilah disebut garis regresi yang bentuknya adalah Y topi sama dengan B0 ditambah B1X. Kalian lihat ya, garis ini adalah garis ya yang mencakup titik-titik prediksi untuk si Y topi. Ini adalah nilai yang sebenarnya. Nilai dia yang sebenarnya berdasarkan garis regresi adalah di sini kan, di titik garisnya. Berarti akan selalu ada error atau selisih antara nilai Y yang sebenarnya dengan nilai berdasarkan persamaan regresi. Ini error. Ini nilai yang sebenarnya, ini berdasarkan garis regresi, ini error. Pasti ada error. Ini juga error. Ini juga ada error. Ya, ini juga ada selisihnya. Ini error. Ini error. Oke? Tentu akan ada error, karena garis ini harus menangkap seluruh keragaman yang ada di sini. Bu, misalnya, bisa nggak saya buat garisnya itu ternyata nanti diperolehnya begini, agak lebih ke sini? Bisa saja, gitu ya. Tapi, ya, garis yang akan kita buat secara otomatis, ya, itu berdasarkan data kita adalah data yang pertama ini, yang benar lah. Ya, karena yang mampu menangkap keragaman dengan baik berarti garis yang ini yang pertama. Kalau keluar di software itu pasti hanya ada satu, teman-teman. Kecuali tadi misalnya ada pencilan, di sini satu titik nih. Mungkin garis yang pertama tidak akan dihasilkan, mungkin garis yang terbuat itu yang warna merah. Bisa jadi karena ada si pencilan, jadi bentuknya agak mirip ke sini nih misalnya. Itulah kenapa kita penting mengecek apakah ada pencilan atau tidak di data kita. Karena saat ini datanya kita buang, ya ternyata garisnya menjadi garis yang pertama tadi. Garisnya ternyata menjadi garis yang ini. Jadi lebih baik gitu ya garisnya. Nah, garis inilah yang akan kita cari, teman-teman. Agar kita bisa memprediksi nilai si Y ini berdasarkan nilai si X tertentu. Bisa dipahami, teman-teman? Konsepnya lah, konsep dari regresi intinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau bingung silakan. Kalau dia sifatnya deterministik seperti tadi persamaan yang sudah pasti nilai Y-nya, perlu nggak kita buat persamaan regresi tadi? Perlu nggak belajar regresi kita? Kalau nilai Y di sini itu hanya untuk 1X, kita nggak perlu belajar regresi, teman-teman. Ya, kalau tadi Y sama dengan 12X ini pasti untuk 1X, ya. Kita nggak perlu belajar regresi. Toh 1X ini punya 1Y gitu kan. Ketika X-nya sama dengan 2,
tentu Y-nya akan sama dengan 24. Lah kita di kenyataannya yang tinggi badan X-nya itu adalah 165, ada yang berat badannya mungkin 50 kilogram, dengan tinggi yang sama ada Y-nya itu sama dengan beratnya 45 kilogram. Mungkin ada yang lebih berat lagi. 1X ini bermacam-macam Y-nya. Jadi untuk tahu Y-nya berapa berdasarkan suatu X, kita harus dapetin suatu pola hubungan. Kan ini Y-nya banyak, ya kan? Berarti kalau di sini nanti X-nya adalah 165, aduh Y-nya yang mana ini kan gitu. Kan Y-nya beragam. Berarti harus didekati oleh si analisis regresi, di mana garisnya itu bisa menangkap si keragaman Y ini. Kalau modelnya seperti ini nggak perlu kita cari persamaan regresinya. Oh, udah pasti kan 1X punya 1 Y gitu. Jadi kalau X-nya 5, ya Y-nya berarti cuma 60. Pada akhirnya nanti nilai Y topinya akan kita dapatkan 1 kalau si X-nya ini X tertentu. Tinggal masukkan ke persamaan saja. Ya, konsepnya seperti itu ya. Silakan nanti dibaca lagi kalau misalnya masih belum terbayang maksudnya apa. Sehingga nanti kita akan mencari garis regresi yang paling baik, teman-teman, yaitu cocok dengan titik-titik sampel, titik-titik amatan yang sebenarnya, gitu ya. Yang titik-titik tadi data sebenarnya itu adalah tujuan kita mencari garis regresi yang terbaik. Nah, ini dia asal-usul kenapa bentuknya adalah B0 dan B1 kecil. Jadi sebetulnya persamaan regresi itu ada bentuk untuk parameternya atau persamaan regresi populasi. Ya, jadi persamaan regresi bagi populasi atau parameter populasi ya bentuknya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X. Beta 0, beta 1 ini adalah parameter, teman-teman. Kita tidak pernah tahu nilainya berapa. Y sebenarnya ya di sini nanti akan diduga menjadi Y topi. Beta 0 penduganya atau estimatornya itu adalah B0 atau statistiknya gitu ya, B0, B kecil 0. Beta 1 itu adalah B1 kecil dikali X. Jadi nanti kita akan yang kita peroleh yaitu adalah yang sebelah kanan ini atau statistiknya dari persamaan yang sebelah kiri. Ya, teman-teman ya. Jadi inilah Y topinya. Oke. Ini ada cara lain. Ya, cara lain kalau kalian mau menghitung B1 dan B0 dibandingkan dengan cara yang pertama ini. Kalau cara yang pertama ini kalian harus hitung masing-masing B1 dan B0. Tapi kalau cara yang kedua kalian bisa cari B1-nya saja. B1-nya saja itu diperoleh dari apa? Nilai korelasi dikalikan dengan standar deviasi atau simpangan baku dari variabel Y dibagi dengan simpangan baku dari variabel X. Maka untuk mencapai atau memperoleh B0, tinggal cari dengan rata-rata Y dikurangi B1 dikali rata-rata X. Ya, mungkin terkesan lebih mudah ya teman-teman ya. Tapi di sini kalian harus mencari dulu simpangan baku dari Y dan simpangan baku bagi X. Jadi sebetulnya relatif sama saja pengerjaannya, agak panjang juga begitu ya. Jadi boleh pakai rumus yang tadi ataupun pakai rumus yang bawah begitu. Coba kita lihat di sini ada contohnya kah? Ya, ini menggunakan perhitungan manual ya. Ini pakai rumus yang tadi, teman-teman. Ya. Oke, sekarang coba kita kerjakan pakai data yang tadi, data di Excel. Sudah muncul Excel-nya? Sudah, Bu. Oke, ya. Sekarang pertanyaannya gini. Bagaimana pola hubungan misalnya ya? Atau berapa ya kenaikan X atau berapa nilainya ketika X-nya naik satu-satuan, nah itu bisa dijawab oleh regresi. Jadi untuk mencari regresi, ini kita sudah dapat nilai simpangan baku bagi X dan nilai simpangan baku bagi Y. Kita juga sudah dapat nilai korelasinya di sini, ya. R kecil ini, saya coba pakai rumus yang kedua tadi ya. Ini rumusnya. Jadi
Untuk mencari B1 itu adalah korelasi dikalikan simpangan baku bagi Y dibagi simpangan baku bagi X. Berarti B1-nya adalah korelasi dikali simpangan baku bagi Y dibagi simpangan baku punya X. Oke, ini adalah B1-nya 0,945 ya. Sedangkan B0-nya itu sama dengan ya rata-rata bagi Y, rata-rata Y kurangi ya B1 dikali X bar. B1-nya ini kali rata-rata X yang sebelah kiri ini. Oke. Kita dapatkan persamaan regresinya. Y topi sama dengan 0,035 ditambah 0,945 X. Maknanya apa teman-teman? Perhatikan. Ketika X naik satu satuan, maka Y topi ya, atau harga si Subway tadi akan meningkat sebesar 0,945 dolar. Ya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka si Y topinya itu sama dengan 0,035. Bisa dipahami? Ketika X-nya tadi misalnya harga pizza ya. Ketika harga pizzanya itu naik 1 dolar, maka nilai harga Subway-nya itu adalah 0,945. Maka dia naik sebesar 0,945. Ketika nilai harga pizzanya itu sama dengan 0 ya, atau gratis begitu ya, maka tiket Subway-nya itu nilainya adalah 0,035. Ya, itu adalah bentuk pola hubungannya. Jadi B0-nya itu adalah 0,035. Jadi B0 itu menyatakan nilai Y topi ketika X-nya sama dengan 0. Ya. B1 0,945 itu adalah peningkatan si Y topi ketika X-nya itu naik satu satuan. Misal di sini tandanya bukan positif tapi negatif. Kalau di sini tandanya negatif. Berarti interpretasinya seperti apa, teman-teman? Ayo, ada yang tahu? Dinda Riani Putri. Ketika di sini tandanya negatif 0,945, interpretasinya menjadi seperti apa, Rinda? Menurun bukan Bu? Gimana? Ketika X naik satu satuan, Ketika X naik satu satuan, maka nilainya menurun. nilai siapa yang akan turun, Dinda? Nilai Y-nya. Oke, bagus. Ya. Jadi ketika nilai X-nya itu naik satu satuan, maka nilai Y-nya itu akan turun sebesar 0,945. Itu teman-teman ya, bacanya ya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y topinya adalah 0,035. Seperti itu. Oke. Makanya di sini kalaupun harga pizzanya itu gratis ya tetap aja tiket mah tetap harus bayar ya, tetap harus ada harganya ya, nggak mungkin jadi ikut-ikutan gratis kan gitu ya. Jadi kalau di sini pizzanya gratis, X-nya sama dengan 0 ya harga tiketnya tetap akan ada di sini teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau di Excel ya, coba kita cek di sini secara otomatis. Betulkah persamaannya seperti itu? Tuh. Sama ya. 0,945X ditambah 0,0346. Ya. Ini adalah persamaan regresinya. Ya, dan titik-titik ini, garis ini adalah garis regresinya, teman-teman. Itulah yang kita pelajari dalam persamaan atau dalam regresi.
di mana kita akan menentukan persamaan dari garis regresi, di mana garis regresi ini harus menangkap pola hubungan antara X dan juga Y, gitu ya. Kenapa Bu harus ditangkap pola keragamannya? Karena kalian lihat bahwa ini modelnya atau persamaannya probabilistik. 1X bisa menghasilkan banyak Y. Kalau 1X menghasilkan 1Y, nggak perlu kita capek-capek mempelajari regresi. Ya, karena keragaman Y inilah harus ditangkap dalam satu persamaan regresi. Agar kita bisa memprediksi di depan kira-kira nilai Y ini berapa untuk suatu nilai X. Kalau kayak gini, kalian bisa mengira-ngira, memprediksi Y. Misal, berapa nilai Y jika harga pizzanya itu adalah 1,5 gitu ya. Berarti kalian tinggal masukkan ke sini. Sama dengan 1,5, berarti X-nya 1,5 ya. Berarti sama dengan 1,5 dikali 0,945 gitu kan. Ditambah 0,03. Ini nilai Y toppingnya, ini nilai dugaan harga Subway-nya, yaitu $1,4525. Gitu ya. Atau di sini X-nya berapa? Ternyata berapa harga tiket Subway-nya? Kalau misalnya harga pizzanya itu adalah $1,8. Oh, harga tiketnya jadi 1,736. Kita bisa lihat bahwa semakin tinggi X, nilainya juga akan semakin tinggi. Udah mah korelasinya tadi ada ya teman-teman. Ternyata di regresinya juga hubungannya juga linear, gitu ya, positif linear dari persamaannya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bu, saya lebih suka ngitungnya pakai rumus yang sepanjang tadi. Silakan. Ya, ini kan udah ada beberapa nih datanya. Saya sedang buka buku Maria Estrella. Di kalian muncul buku Maria Estrella? Belum, Bu. Oh, belum, oke. Saya ganti lagi. Nih, kalian lihat. Informasi sigma X pada B1 ya. Sigma X kan tadi udah diperoleh pada saat menghitung korelasi ya. Sigma X, sigma Y udah dapat juga. Sigma X kuadrat sudah dapat, ya kan? Sigma X dikuadratkan udah bisa. B0 juga kan seperti itu. Ada sigma Y, sigma X kuadrat, lalu ada sigma X ya. Ini udah dapat semua nih pada saat menghitung korelasi. Tinggal substitusikan saja untuk dapatkan B1 dan B0. Biar sekali jalan gitu misalnya. Gitu ya. Dibandingkan kalian harus menghitung simpangan baku lagi bagi si Y dan bagi si X. Tapi memang harus hati-hati ya. Di sini prosesnya cukup panjang nih. Jangan sampai salah perhitungan. Silakan kalau sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu. Terbayang tidak berarti? Kalau kita sudah dapatkan model regresinya, ya, kita bisa memprediksi nilainya berdasarkan nilai X tertentu. Begitu. Pertanyaannya, kapan tuh? Ya, apakah setiap model atau persamaan regresi itu bisa kita lakukan prediksi untuk Y? Jawabannya adalah tidak. Ya, udah capek-capek bikin persamaan regresi gitu ya. Kok pada akhirnya nggak bisa dipakai untuk memprediksi nilai Y gitu. Benar, ya, tidak bisa serta-merta kita menggunakan persamaan tadi untuk menduga Y atau mengestimasi nilai Y ya. Karena apa? Sebetulnya prosedurnya panjang teman-teman. Tidak dibahas di sini ya, ada asumsi yang harus dipenuhi dan itu kita tutup mata di sini. Anggaplah asumsi itu sudah dipenuhi. Oke, tapi ketika misalnya korelasinya tadi di awal, kita kebetulan kita korelasinya sudah signifikan ya, sudah nyata, kemudian korelasinya juga linear, gitu. Tapi kalau di awal itu udah korelasinya sudah non-linear, begitu ya, saran saya tidak menggunakan persamaan regresinya itu untuk menduga nilainya. Karena regresi juga kan menyatakan hubungan linear. Ya, jadi kalau korelasinya di awal tidak menyatakan pola yang linear, saran saya regresi juga akhirnya tidak bisa digunakan untuk memprediksi nilainya. Begitu. Oke.
Kemudian yang terakhir adalah gunakan nilai X yang berada di selang nilai X tersebut. Artinya gini. Ini kan udah dapat persamaannya ya. Bu, boleh nggak kita sembarang masukkan nilai X untuk mencari nilai Y? Jawabannya adalah tidak. X ini ya berarti yang bisa kita substitusikan adalah nilai yang ada di selang X itu. Berarti nilainya berada di antara 0,15 sampai dengan nilai 2. Ya, itu adalah nilai X yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi nilai Y ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi tidak sembarang nilai X ini yang kita gunakan untuk memprediksi nilai Y. Bu, kalau seperti ini berarti kita sudah bisa menyatakan bahwa X ini mempengaruhi si Y ya, Bu. Bahwa si harga pizza ini mempengaruhi harga tiket subway misalnya. Jawabannya adalah tidak. Ya, seperti korelasi tadi. Untuk membuktikan bahwa memang si X ini berpengaruh terhadap Y, kita akan menggunakan pengujian hipotesis, teman-teman. Kita akan menguji apakah memang benar ya si X ini berpengaruh terhadap si Y. Nah, itu akan kita pelajari nanti. Ya, sekarang fokusnya adalah kalian mencoba soal latihan untuk menghitung korelasi sampai dengan membuat persamaan regresi ini saja dulu. Untuk proses pengujian hipotesis yang bisa mengikuti nanti. Ya. Sampai sini dulu, makanya ada pertanyaan atau tidak, teman-teman? Bisa dipahami tidak? Yang tidak pahamnya di mana? Kalau ada jawaban berarti udah paham semua ya. Aman ya? Udah tidur ya? Hei. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu, lagi mahamin, Bu. Bingungnya di mana? Coba, bingungnya di mana? Ibu izin bertanya. Ya, boleh. Kalau misalkan mencari standar deviasinya manual, itu gimana, Ibu? Yang tadi nilai B1 sama B0 itu kan nyari nilai standarnya tuh. Tadi kan pakai Excel. Ya. Rumus simpangan baku manual, kalian bisa buka catatan di awal ya. X dikurang X bar kuadrat dibagi N-1, ya nggak? Yang mana ini ya? Kali ya. Rumus simpangan baku yang kalian pelajari di awal. Ada kan slide dari saya tuh? Coba di sini. Pasti ada di sini. Rumus simpangan baku biasa, teman-teman. Nah. Ini apa sih? Statistik for Oke. Nih. Next bar, ini median ya. Ini sekian, mulai di sini. Ini range. Nih, simpangan baku bagi sampel X sigma X dikurang X bar kuadrat dibagi N-1 diakarkan. Oke. Ada di halaman 101. Ya, 101, teman-teman. Kalau kalian cari simpangan baku bagi X, ya, berarti ntar pakai rumus ini, tapi datanya data X. Ya. Kalau nanti cari simpangan baku bagi Y, berarti di sini ganti Y, jangan X ya. Jadi Y kurang X bar, Y bar dikuadratkan bagi N-1. N-nya banyaknya data, pasti sama.
karena data berpasangan. Bisa? Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi ini rumusnya. Di slide yang dulu kita belajar simpangan baku tuh di ukuran pemusatan dan penyebaran data, pertemuan 2 kalau nggak salah ya. Itu juga sudah ada ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalian harus soalnya baru bisa ini. Oh iya, ternyata di sini bingung Bu gitu kan. Kalian begitu pasti. Kalau dengar saya ngoceh mah, ya iya. Ya Bu, ya iya. Entah masuk keluar lagi ya kan. Entah disimpan dulu, aduh nanti dia pahamnya gitu ya. Macam-macam pasti saya paham. Ya, jadi harus ketemu soal dulu baru apa namanya bisa merasakan gitu maksud dari materi ini itu apa, teman-teman ya. Jadi sampai persamaan regresi dulu ya. Sampai persamaan regresi dulu, nanti kita belajar next step-nya itu adalah bagaimana melakukan pengujian hipotesis untuk regresi. Ya, jadi kalau misalnya kita belajar tadi dari korelasi, menghitungnya sudah ya. Kemudian apa namanya? Untuk mengetahui apakah korelasinya itu nyata, kita bisa menyimpulkan gitu bahwa ada korelasi harus pakai pengujian hipotesis. Regresi juga gitu, sampai persamaan regresi kita belum bisa menentukan apakah si hubungan atau si harga pizza itu mempengaruhi si harga tiket kereta gitu kan, harga tiket subway. Nah, kita harus melakukan pengujian hipotesis. Ya, nanti kita akan menguji parameter regresinya yaitu beta satunya. Karena beta satunya nempel sama X kan. Beta satunya di persamaan itu yang nempel sama X, besar perubahan Y-nya. Jadi kita akan mencoba menguji apakah memang ya nanti si X-nya itu mempengaruhi si Y. Sama halnya kalau misalnya di sini di kehidupan sehari-hari untuk melihat apakah misalnya tadi ya jumlah jam belajar kalian itu mempengaruhi IPK misalnya. Tidak hanya sampai di kita buat scatter plot antara jumlah jam belajar dengan prestasi kalian IPK. Ya, nanti kita harus cek apakah memang jumlah apa namanya jam belajar itu mempengaruhi IPK kalian yang berdasarkan regresi. Jadi kalau udah berbicara apakah mempengaruhi, kita berbicara regresi teman-teman. Tapi kalau berbicara keeratan, kita berbicara korelasi, gitu ya. Kalau ada hubungan sebab akibat, kita berbicaranya adalah ke regresi, bukan ke korelasi. Begitu. Ntar saya coba pilihkan soal latihan untuk kalian kerjakan ya. Materi regresi ini. Oke, berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sisanya sekalian coba mengerjakan soal. Ya, jadi yang kita pelajari tadi disebutnya adalah regresi linear sederhana. Kenapa? Karena variabel X-nya, variabel yang mempengaruhinya atau disebut variabel independen. Ada yang menyebutnya X itu adalah variabel prediktor. Ya, itu hanya ada satu jumlahnya. Makanya disebut regresi linear sederhana. Ya, jadi X ini disebut variabel bebas, ada yang mengatakan variabel independen, ada yang mengatakan variabel yang mempengaruhi, ada yang disebut variabel prediktor. Kalau variabel Y, berarti dia variabel tidak bebas, variabel dependent, variabel respon, gitu ya. Dia mengatakannya seperti itu. Ya, pasti hanya ada satu Y-nya. Gitu ya. Tapi kalau X ini bisa lebih dari satu. Misalnya tadi untuk menentukan berat badan, kan tadi kita tahu bahwa satu tinggi badan itu bisa bermacam-macam berat badannya. Berarti yang mempengaruhi berat badan itu tidak hanya tinggi badan. Misalnya kita mau nambah satu variabel, coba saya mau tahu jumlah jajannya per bulan misalnya ya. Berarti X-nya tidak hanya ada satu, yang mempengaruhinya tadi selain tinggi badan adalah jumlah jajan per bulan. Berarti X-nya ada 2. Nah, ketika X-nya sudah lebih dari 1, bukan lagi disebut regresi linear sederhana, teman-teman. Tapi disebut regresi linear berganda atau regresi linear multiple. Jadi nanti persamaan regresinya bertambah 1X. Ya, ada 2X, ada 2 variabel prediktornya. Nah, tapi untuk di Stardust kita fokusnya pada regresi linear sederhana saja dulu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau yang membingungkan dari materi ini? Sebelum saya tutup sesi Vikonnya.
Oke ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dan mencoba untuk memahami kembali silahkan. Nanti saya, tadi di PowerPoint-nya punyanya tidak ada PowerPoint ya, dan juga saya coret-coretnya di whiteboard, mungkin tadi aja Excel ya. Excel nanti akan saya share sebagai bahan teman-teman untuk belajar. Excel sederhana tadi ya. Oke, saya stop share teman-teman. Apakah hadir semua hari ini, Dwi? Si Diki Bu izin. Siapa? Diki. Diki, kenapa? Oh. Kemana? Kan waktu itu bapaknya meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih berduka mungkin ya? Kapan Iya. meninggalnya? Kapan tuh ya? Oh, nggak sampai ya informasinya. Apa saya yang ketinggalan ya? Satu orang saja yang izin, sisanya gimana ini yang nggak hadir? Nggak konfirmasi? Si ini Bu, Kak Dewa sama yang, kan kalau yang perempuan kan Kak Soi, satu lagi Kak siapa ya? Itu nggak hadir. Jadi Nurul Indah. Itu nggak konfirmasi? enggak. Tiga-tiganya nggak konfirmasi? Ini Shoyi ada nih. Yang nggak hadir siapa? Nurulnya? Kak Nurulnya nggak hadir sama Kak Dewa. Dewa nih ya. Oke. Itu aja? Ya, 3 Bu. kan berarti yang nggak hadir ya? Ya. Oke, teman-teman ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga apa yang dipelajari bisa bermanfaat. Silakan lanjutkan belajar.